guys, hari ini kita foto nggak? Foto. Alhamdulillah guys, hari ini kita mengikuti rangkaian kegiatan haul Kiai Marogan yang ke-122. Semoga haul tersebut membawa berkah barokah bagi Palembang dan sekitarnya. Foto nggak? Foto nggak? 1, 2, 3. Nah, jadi insya Allah kita sebagai sebagai dai-nya Allah dan sebagai Polri siap melayani masyarakat kita. Allah. Insya Allah. Bagian arah ke beliau kapal itu. Mana? Ya, Mas ya. Jadi cerita dari Pak Kalau yang ada kita, yang belum ada kita disiapkan bis. Karena kapal ini kapasitasnya 200 ya. Kalau lebih itu nanti tenggelam kan, kan. Jadi mohon pengertiannya Pak. Akan menyeleksi yang anak-anak dengan berat hati kami perintahkan untuk naik mobil, tidak boleh naik kapal. Yang naik kapal hanya orang yang dewasa dan ada tanda pita. Kita sedang menaiki kapal menuju Kertapati. Untuk mengikuti kegiatan haul Kiai Marogan. Semoga hari ini menjadi berkah. Sama rekan-rekan kita ini. Masya Allah, habaib. Sampul air 22 ya. 22. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami membacakan manaqib Datuk Kiai Marogan. Namun sebelum kami lanjutkan, kami mengenalkan diri dulu. Nama saya Mas Agus Kamil Al-Rasid bin Mas Agus Kiai Yusin bin Mas Agus Kiai Mansur bin Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid Datuk Kiai Marogan. Jadi saya urutan keempat. Jadi mohon izin saya membacakan manaqib siapa sosok Kiai Marogan ini. Kiai Marogan nama lengkapnya adalah Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud bin Mas Agus Mahmud alias Kanang. Beliau lahir di kampung Karangbirahi yang sekarang ini Kelurahan Kertapati. Oleh karena beliau ini berdomisili di Muara Sungai Ogan, Kertapati, maka orang-orang menyebutnya Kiai Muara Ogan atau Kiai Marogan. Beliau lahir di Pajar tahun 1227 Hijriah atau tahun 1811 Masehi dari seorang ayah bernama Mas Agus Haji Mahmud alias Kanang
Ibunda Mas Agus Abdul Hamid adalah seorang wanita Siam atau Cina bernama Perawati. Mas Agus Abdul Hamid atau Kiai Marogan ini mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Kiai Mas Agus Abdul Aziz atau disebut juga Kiai Mudo. Dijuluki Kiai Mudo karena lebih muda dari Kiai Marogan. Kiai Mudo menyebarkan agama Islam atau berdakwah di Kabupaten Muara Enim, daerah Betung, Sukarami, Gumai, Kartamulia, Gelombang, dan lain sebagainya. Kiai Mudo wafat di Palembang dan makamnya ada di sebelah luar dekat makam Kiai Marogan Kertapati. Meskipun Kiai Mudo ini juga menyebarkan atau mengajarkan agama, tetapi tidak setenar kakaknya Kiai Marogan. Ayah Kiai Marogan yang bernama Mas Agus Mahmud alias Kanang adalah seorang pengusaha atau pedagang yang juga seorang ulama. Beliau adalah keturunan Ningrat atau Raja-Raja Palembang. Kiai Mas Agus Abdul Hamid alias Kiai Marogan wafat pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Rajab tahun 1319 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 1901 Masehi dalam usia 90 tahun. Beliau dimakamkan di Gubah samping Masjid Kiai Marogan. Pada masa remaja, ketika usia beliau baru mencapai 9 tahun, ayahnya tercinta meninggal dunia karena sakit saat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Dalam perjalanan pulang dengan menggunakan kapal laut, pada waktu itu melewati Laut Aden, Yaman Selatan, ayahnya tiba-tiba sakit dan langsung meninggal dunia. Menurut kisah, pada waktu meninggalnya ayah Kiai Marogan ini, kapal tidak mau bergerak dan selalu mengarah ke daratan Yaman Selatan. Akhirnya setelah jenazah ayah Kiai Marogan ini dimakamkan di daratan, yaitu Gubah Al-Jawi Aden, Yaman Selatan, barulah kapal tersebut dapat meneruskan perjalanan pulang ke Indonesia. Sejak yatim ditinggal ayahnya, Kiai Marogan remaja harus bekerja membantu tulang untuk menghidupi dirinya. Beliau membantu ibunya dengan berjualan kayu untuk bahan bakar. Kadang ia juga menjadi seorang tambangan atau jasa perahu. Mungkin karena rajin, jujur, dan selalu ingin menuntut ilmu, terutama ilmu agama Islam, maka usaha yang dirintis Kiai Marogan berkembang. Konon sejak usia remaja ia dikenal dengan sebutan toke kayu atau pengusaha kayu. Istri Kiai Marogan ada 2 orang. Yang pertama bernama masih musnah dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Mas Agus Haji Abu Mansur dan yang kedua Mas Ayu Hajjah Zahra. Istri yang kedua bernama Raden Ayu Salmah dan mempunyai 1 orang anak yang bernama Mas Agus Haji Usman. Istri pertama bernama Ayu Hajjah Musnah dan 2 orang anaknya, yaitu Mas Agus Haji Mansur dan Mas Ayu Hajjah Zahra, meninggal dunia di kota Mekah dan dimakamkan di sana. Sedangkan istri kedua dan anaknya Mas Agus Haji Muhammad Usman meninggal di Palembang, dimakamkan di Gubah di sebelah makam Datuk Kiai Marogan. Guru-guru Kiai Marogan antara lain, yang pertama ayahnya sendiri Mas Agus Haji Mahmud alias Kanang bin Mas Agus Tarudin, yang kedua Mas Pangeran Suryo Alim, yang kemudian Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin, kemudian Syekh Muhammad Az-Zahari bin Abdullah, Syekh Sambas, ulama kenamaan Indonesia yang bermukim di Mekah, Saudi Arabia, yang kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Afsi. Peninggalan Datuk Kiai Marogan adalah ada 2 masjid yang dapat kita saksikan saat ini, yang merupakan peninggalan Kiai Marogan yang sangat elok, yaitu Masjid Muara Ogan di Kelurahan Kertapati dan Masjid Lawang Kidul di Kelurahan Lawang Kidul. Kedua masjid ini dibangun, diarsitek dan dibiayai sendiri oleh Al-Mukarram Syekh Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Kiai Mas Agus Mahmud. Kedua masjid ini bagaikan anak yatim. Pada tanggal 6 Syawal 1310 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 April 1893 Masehi, diwakafkan oleh Kiai Marogan untuk kepentingan umat kepada pemerintah Belanda melalui kepenguluan agama Islam, yaitu sebuah surat yang berjudul Nazar Mujad wa Qablillahi Ta'ala, kepenguluan agama Islam.
Selain masjid, peninggalan Datuk Kiai Marogan adalah Pulau Kemarau. Tadi kita dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita. Sebetulnya niatnya itu disampaikan akan dibangun Islamic Center Datuk Kiai Marogan di tanah Pulau Kemarau. Mohon doanya, semoga apa yang menjadi hajat baik ini dan semua zuriat mendukung daripada program pemerintah ini, yang mana dalam kegiatan menyebarkan agama Islam, syiar agama Islam dalam rangkaian Islamic Center Kiai Marogan Pulau Kemarau. Suatu ketika Kiai Marogan ini, bahwa beliau bisa mengangkat balok kayu dengan sebelah tangan saja, yang mana suatu kisah tentang pendirian Masjid Kiai Marogan yang di belakang kita ini, di mana waktu itu 1870-an, banyak orang susah mengangkat balok kayu umlen, kayu besi yang besar-besar ke daratan, yang mana saat itu tidak ada zaman teknologi, tidak bisa diukur secara logika. Jadi berkat dari karomah Datuk Kiai Marogan, Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan apa niatnya untuk membangun sebuah masjid Datuk Kiai Marogan ini. Oleh karena menunggu lama Kiai Marogan ini jadi kesal, sehingga beliau turun ke sungai dan mengangkat balok umlen tersebut dengan sebelah tangan. Tiang-tiang dari balok umlen besi tersebut masih dapat disaksikan sampai dengan sekarang ini. Sebagai penyanggah atau di ruang utama masjid, tiang-tiang ini berjumlah 16 buah, 4 sebagai sakat guru dan 12 sebagai penyanggah. Itu baik di masjid Kiai Marogan maupun di Masjid Lawang Kidul. Saat ini masih berdiri kokoh. Dan saat ini juga Masjid Lawang Kidul saat renovasi. Dulunya Datuk Kiai Marogan menyebarkan dakwah, dua mau masjid ini menjadi pusat dakwah penyebaran agama Islam. Alhamdulillah saat ini Masjid Lawang Kidul didatangkan Allah kembali bahwa menjadi markas dakwah Islam. Oleh karena itu, kami dari Suriat Datuk Kiai Marogan dalam ini selaku pembina Masjid Lawang Kidul ingin memperlebar dari Masjid Lawang Kidul, dan kita sudah berjalan saat ini. Alhamdulillah pembangunan sudah berjalan 1,5 miliar. Itu bantuan dari donatur, dari seluruh jemaah sekalian yang hadir di Masjid Lawang Kidul setiap hari Jumat maupun di malam hari majelis-majelis taklim di malam Selasa. Mohon kiranya sampai dengan saat ini niat kita hadir di sini tabarruk pada sambil hal mendapatkan suatu keberkahan, apapun yang kita niatkan dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita memperingati daripada haul Datuk Kiai Marogan yang tadi kita dengarkan daripada managib yang sangat luar biasa, yang seringkali didengarkan, yang seringkali dibincangkan oleh umat Islam yang berada di kota Palembang, bahwasanya Kiai Marogan hanyalah seorang datuk ataupun kiai yang memiliki karomat ini dan karomah itu. Hadirin hadirat, memang karomah adalah keistimewaan yang Allah berikan. Istiqomah yang namanya karomah adalah sesuatu karunia yang Allah berikan kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para aulia Allah, para kekasih Allah tidaklah mulia dikarenakan karomah yang mereka dapatkan. Mereka para aulia Allah, terkhusus Datuk Kiai Marogan, tidaklah istimewa karena beliau memiliki karomah yang banyak, tidak, sekali lagi tidak. Akan tetapi yang perlu kita telusuri, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita suri tauladani adalah bagaimana beliau Datuk Kiai Marogan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagaimana beliau mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut dicintai Allah. Di saat orang tersebut dicintai malaikat Jibril, di saat orang tersebut dicintai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad, orang tersebut dimanapun berada, baik dia dalam keadaan hidup ataupun dia telah wafat, akan diterima, akan disenangi, akan dihormati, akan dijunjung oleh seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Oleh karena inilah hadirin hadirat, saat ini kita berkumpul memperingati daripada Haul Datuk Kiai Marogan yang memiliki karomah yang sangat luar biasa, dan salah satu bentuk karomah beliau adalah berkumpulnya kita di sini. Kita semarak menghadiri daripada Haul Datuk Kiai Marogan. Ini bukti daripada cinta Allah kepada beliau. Lewatin ke sektoral. Ini bukan polisi, dai wah. Jalan Banyu, bismillah. Bismillah.